Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik, hidayah, inayahnya sehingga kita masih bisa diberikan kesehatan. Shalawat dan salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview kitab tentang Bulughul Maram. Kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang biografi pengarang kitab Bulughul Maram. Jadi beliau pengarang kitab Bulughul Maram bernama Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar Asqalani al-Asqalani al-Misri. Beliau seorang ulama besar bermadhab Syafi'i. Digelari dengan ketua para qadhi, Syekhul Islam Hafidz al-Mutlaq atau seorang hafidz secara mutlak, Amirul Mukminin dalam bidang hadis, dan dijuluki Syihabuddin dengan nama panggilan kunyahnya adalah Abu al-Fadl. Beliau juga dikenal dengan nama Abdul Hasan Ali dan lebih terkenal dengan nama Ibnu Hajar Nuruddin Asy-Syafi'i. Guru beliau Burhanuddin Ibrahim Al-Abnani memberinya nama At-Taufiq dan sang penjaga tahdid. Beliau dilahirkan pada tanggal 12 Sya'ban tahun 773 Hijriah di pinggiran Sungai Nil di Mesir. Tempat tersebut dekat dengan Dar an-Nuhas, dekat Masjid Al-Jadid. Ibnu Hajar seorang yang mempunyai tinggi badan, sedang berkulit putih, mukanya bercahaya, bentuk tubuhnya indah, berseri-seri, mukanya lebat, jenggotnya dan berwarna putih serta pendek kumisnya. Dia adalah seorang yang pendengaran dan penglihatan sehat, kuat, dan utuh giginya. Kecil mulutnya, kuat tubuhnya. Ibnu Hajar tumbuh dan besar sebagai anak yatim. Ayah beliau meninggal ketika ia berumur 4 tahun dan ibunya meninggal ketika ia masih balita. Ayah beliau meninggal pada bulan Rajab 777 Hijriah setelah berhaji dan mengunjungi Baitul Maqdis, dan tinggal di dua tempat tersebut. Waktu itu Ibnu Hajar ikut bersama ayahnya. Setelah ayahnya meninggal, beliau ikut dan diasuh oleh Ayyaki al-Harubi atau kakak tertua Ibnu Hajar sampai sang pengasuh meninggal dunia. Hal itu karena sebelum meninggal, sang ayah berwasiat kepada anak tertuanya, yaitu saudara kaya bernama Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Ahmad al-Harubi, untuk menanggung dan membantu adik-adiknya. Begitu juga sang ayah berwasiat kepada Syekh Samsuddin Ibnu Al-Khotan karena kedekatannya dengan Ibnu Hajar. Ibnu Hajar tumbuh dan besar sebagai anak yatim piatu yang menjaga ifah, sangat berhati-hati dan mandiri di bawah kepengasuhan kedua orang tersebut, Yaqiyuddin Abu Bakar Al-Karubi, memberikan perhatian yang luar biasa dalam memelihara dan memperhatikan serta mengajari beliau. Pada usia 5 tahun, Ibnu Hajar masuk Al-Maktab atau semacam TPA kalau sekarang. Untuk menghafal Al-Quran, di sana ada seorang guru
yang bernama Syamsuddin bin Al-Alaf yang saat itu menjadi gubernur Mesir, dan juga Syamsuddin Al-Atrusi. Akan tetapi Ibnu Hajar belum berhasil menghafal Al-Quran sampai beliau diajar oleh seorang ahli fakih dan pengajar jati, yaitu Syahruddin Muhammad bin Al-Hurayyak As-Safti Al-Muqri. Kepada beliau inilah akhirnya Ibnu Hajar dapat menghatamkan hafalan Al-Qur'annya ketika berumur 9 tahun. Saat itu menjadi gubernur Mesir dan juga Syamsuddin Al-Atrusi, tapi Ibnu Hajar belum berhasil menghafal Al-Quran sampai beliau dihajar oleh seorang ahli fakih dan pengajar jati, yaitu Syahruddin Muhammad bin Ar-Ruyaki As-Safti Al-Muqri. Ketika Ibnu Hajar berumur 12 tahun, ia ditunjuk sebagai imam sholat tarawih di Masjidil Haram pada tahun 785 Hijriah. Ketika sang pengasuh berhaji pada tahun 784 Hijriah, Ibnu Hajar menyertainya sampai tahun 786 Hijriah hingga kembali bersama Al-Karubi ke Mesir. Setelah kembali ke Mesir pada tahun 786 Hijriah, Ibnu Hajar benar-benar bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu hingga ia hafal beberapa kitab induk seperti Al-Umdah Al-Ahkam karya Abdul Ghani Al-Maqdisi, Al-Alfiyah bil Ulum Al-Hadis karya guru beliau Al-Hafidh Al-Iraqi, Al-Hawi As-Saki karya Al-Hawinir, Mu'tasyar Ibnu Al-Hajib fil Al-Usul dan Muhtahul Al-Iqrob serta yang lainnya. Pertama kali ia diberikan kesenangan meneliti kitab-kitab sejarah tarikh, lalu banyak hafal nama-nama perawi dan keadaannya, kemudian meneliti bidang sastra Arab dari tahun 792 Hijriah dan menjadi pakar dalam syair. Kemudian diberi kesenangan menuntut hadis dan dimulai sejak tahun 793 Hijriah. Namun beliau belum konsentrasi penuh dalam ilmu ini kecuali pada tahun 796 Hijriah. Di waktu itulah beliau konsentrasi penuh untuk mencari hadis dan ilmunya. Saat ketidakpuasan dengan apa yang didapatkannya, akhirnya Ibnu Hajar bertemu dengan Al-Hafidh Al-Iraqi, yaitu seorang syekh besar yang terkenal sebagai ahli fikih, orang yang paling tahu tentang madhab Syafi'i. Di samping itu, ia seorang yang sempurna dalam penguasaan tafsir, hadis, dan bahasa Arab. Ibnu Hajar menyertai sang guru selama 10 tahun, dan dalam 10 tahun ini Ibnu Hajar menyelinginya dengan perjalanan ke Syam dan saat ketidakpuasan dan yang lainnya. Di tangan Syekh inilah Ibnu Hajar berkembang menjadi seorang ulama jati dan menjadi orang pertama yang diberi izin Al-Iraqi untuk mengajarkan hadis. Sang guru memberikan gelar Ibnu Hajar dengan Al-Hafidh dan sangat dimuliakannya. Adapun setelah sang guru meninggal, ia belajar dengan guru kedua, yaitu Nuruddin Al-Hitsami. Ada juga guru lain beliau, yaitu Imam Muhibbuddin Muhammad bin Yahya bin Al-Wadawai. Melihat keseriusan Ibnu Hajar dalam pelajari hadis, ia memberi saran untuk perlu juga mempelajari fikih, karena orang akan membutuhkan ilmu itu untuk menurut prediksinya ulama daerah tersebut akan habis, sehingga Ibnu Hajar amat diperlukan. Ibnu Hajar juga melakukan rilah atau perjalanan thalabul ilmi, mencari ilmu ke negeri Syam, Hijaz, Yaman, dan ilmunya matang dalam usia muda
hingga mayoritas ulama di Yaman mengajarkan fikih al-Mu'ayyidin dan lainnya. Ibnu Hajar juga melakukan rihlah perjalanan untuk mengilmi. Dia ke negeri Syam, Hijaz, dan Yaman. Beliau mengajar di markas ilmiah yang banyak diantaranya mengajar tafsir di Al-Madrasah Al-Husainiyah dan Al-Mansuriyah, mengajar hadis di Madaris Al-Bahrisiyah, Aijainiyah, Asyaikuniyah, dan masih banyak lagi. Membuka majelis tasmi al-hadis di Al-Mahmudiyah serta mengajarkan kitab di Al-Mu'ayyidin dan lainnya. Beliau juga megang masyayikh atau semacam para syekh di Madrasah Al-Bairisiyah dan madrasah lainnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar sangat memperhatikan para gurunya dengan menyebut nama-nama mereka dalam banyak karya-karya ilmiah. Beliau menyebut nama-nama mereka dalam 2 kitab. Yang pertama Al-Mujam Al-Mu'assis Al-Mujam Al-Mufarris. Yang kedua Al-Mujam Al-Mufarris. Terus Imam Asy-Syahawi membagi guru beliau menjadi 3 klarifikasi. Yang pertama, guru yang beliau dengar hadis darinya walaupun hanya 1 hadis. Yang kedua, guru yang memberikan ijazah kepada beliau. Yang ketiga, guru yang beliau ambil ilmunya secara wizyarah atau mendengar darinya khutbah dan karya ilmiahnya. Guru beliau mencapai lebih dari 640-an orang. Sedangkan Ibnu Khalid al-Damasqi dalam kitab Juman al-Durar membagi para guru beliau dalam 3 bagian juga dan menyampaikan jumlahnya sampai 639 orang. Di antara para guru beliau yaitu satu di bidang keilmuan al-qiraat, yaitu ilmu Al-Quran, Syekh Ibrahim bin Ahmad bin Abdul Wahid bin Abdul Mukmin bin Ulwan At-Tanuki Al-Bali Al-Damasqi. Itu guru beliau Al-Quran. Yang kedua di bidang ilmu fikih, Syekh Abu Hafidz Sirajuddin Umar bin Ruslan bin Nusair bin Saleh bin Kinani Al-Asqalani Al-Bulkini Al-Misri. Itu guru beliau saat belajar fikih. Yang ketiga di bidang ilmu usul fikih. Tadi fikih, ilmu fikih, yang usul fikih yaitu Syekh Iyuddin Muhammad bin Abu Bakar bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim bin Sadullah bin Jamaah Al-Kinani Al-Haufi Al-Misri. Itu guru beliau. Yang keempat bidang ilmu sastra Arab, yaitu gurunya Majuddin Abu Thohir Muhammad bin Yakub bin Muhammad bin Ibrahim bin Umar Asy-Syairozi. Yang kelima bidang hadis dan ilmunya, yaitu gurunya Zainuddin Abdurrahim bin Al-Husain bin Abdurrahman bin Abu Bakar bin Ibrahim Al-Ma'roni Al-Iraqi. Itu guru-guru beliau. Nah, beliau juga mempunyai banyak murid. Nah, tadi gurunya, sekarang muridnya. Murid Syekh Ibnu Hajar. Di antaranya yang pertama Syekh Ibrahim bin Ali bin Asyekh bin Burhanuddin bin Yairoh Al-Maki Asy-Syafi'i. Yang kedua Syekh Ahmad bin Usman bin Muhammad bin Ibrahim bin Abdillah Al-Karmani Al-Hanafi.
Yang ketiga, Saifuddin Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hasan al-As'ari al-Khadroji. Yang keempat, Zakaria bin Muhammad bin Zakaria al-Ansori. Yang kelima, Muhammad bin Abdurrahman bin Muhammad bin Abu Bakar bin Utsman as-Sakhawi as-Syafi'i. Dan masih banyak lagi, masih banyak sekali. Mungkin hanya itu yang hanya 5 yang saya sampaikan. Al-Hafidz Al-Ashafi berkata, adapun pujian para ulama terhadapnya, ketahuilah pujian mereka tidak dapat dihitung. Mereka memberikan pujian yang tak terkira jumlahnya. Namun beliau berusaha untuk menyebutkan sebagian sesuai dengan kemampuan. Terus Al-Syiraki berkata, ia adalah syekh yang alim, yang sempurna, yang mulia, yang seorang muhaddis atau ahli hadis, yang banyak memberikan manfaat, yang agung, seorang yang al-hafiz, yang sangat bertakwa, yang dapat atau dapat dipercaya perkataannya, yang itisah, yang amanah. Masih banyak lagi, memang itu luar biasa. Al-Hafidz Ibnu Hajar menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu dan menyebarkannya dengan lisan, amalan, dan tulisan. Beliau telah memberikan jasa besar bagi perkembangan beraneka ragam bidang keilmuan untuk umat Islam ini. Murid beliau yang bernama Imam Asy-Syahawi dalam kitab Ad-Diya Al-Lami menjelaskan bahwa karya tulis beliau mencapai lebih dari 150 karya. Sedangkan dalam kitab Ad-Jawahir Wad-Duror disampaikan lebih dari 270 karya. Nah, karya-karya beliau diantaranya Itof Al-Mahroh bin Abrar Al-Asrof yang pertama. Yang kedua, karya beliau An-Nuhat Az-Zirof ala Al-Atrof. Yang ketiga, Ta'rif Ahli At-Taqdis bin Marotib Al-Mashufin bil At-Taqdis. Yang berikutnya, yang keempat, Taghliq At-Taqliq. Dan masih banyak lagi. Bahkan juga ada kitab Nuhat Al-Fikri Al-Mutalahah Al-Athar. Beliau sangat banyak sekali dalam mengarang kitab. Ada juga Bulughul Maram bin Abdillah Al-Ahkam. Beliau juga mengarang kitab Quwwatul Hujjaj fi Umum Al-Maghfirah Al-Hujjaj. Masih banyak lagi, tidak bisa saya sampaikan satu persatu. Nah, setelah melalui masa-masa kehidupan yang penuh dengan kegiatan ilmiah dalam hikmah kepada ilmu dan berjihad menyebarkannya dengan beragam sarana yang ada, Ibnu Hajar jatuh sakit di rumahnya setelah ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai qadhi pada tanggal 25 Jumadil Akhir tahun 852. Dia adalah seorang yang selalu sibuk dengan mengarang dan mendatangi majelis-majelis taklim hingga pertama kali penyakit itu pada bulan Dzulqa'dah tahun 852 Hijriah. Ketika ia sakit yang membawanya meninggal, ia berkata, "Ya Allah, bolehlah Engkau tidak memberikanku kesehatan, tapi janganlah Engkau tidak memberikanku pengampunan." Beliau berusaha menyembunyikan penyakitnya dan tetap menunaikan kewajibannya mengajar dan membacakan Imla. Namun penyakit tersebut semakin bertambah parah sehingga para tabib dan penguasa atau umaro serta para qadhi bolak-balik menjenguk beliau. Sakit ini berlangsung lebih dari 1 bulan. Kemudian beliau terkena diare yang sangat parah dengan mengeluarkan darah. Imam Asy-Syahawi berkata,
Saya mengira Allah telah memuliakan beliau dengan mati syahid karena penyakit taun telah muncul. Kemudian pada malam Sabtu tanggal 18 Zulhijjah tahun 852 Hijriah, berselang 2 jam setelah sholat Isya, orang-orang dan para sahabatnya berkerumunan di dekatnya menyaksikan hadirnya sakratul maut. Hari itu adalah hari musibah yang sangat-sangat besar. Orang-orang menangisi kepergiannya, sampai-sampai orang non-muslim pun ikut meratapi kematian beliau. Pada hari itu pasar-pasar ditutup demi menyertai kepergiannya. Subhanallah. Para pelayat yang datang pun sampai-sampai tidak dapat dihitung. Semuanya para pembesar dan pejabat kerajaan saat itu datang melayat dan bersama masyarakat yang banyak sekali mensolati jenazah beliau. Diperkirakan orang yang mensolatkan beliau lebih dari 50.000 orang, dan Amirul Mukminin Khalifah Al-Abbasiyah mempersilahkan Al-Bukini untuk menyalati Ibnu Hajar di Ar-Ramillah di luar kota Kairo. Setelah itu jenazah beliau kemudian dipindah ke Al-Hurafah As-Sukro untuk dikubur di perkuburan Bani Al-Khurabi yang berhadapan dengan Masjid Al-Dailami di antara makam Imam Syafi'i dengan Syekh Muslim As-Silmi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kitabnya yang tadi menjelaskan tentang biografi pengarang kitab yaitu Syekh Ibnu Hajar. Saya akan menjelaskan tentang kitab Bulughul Maram. Jadi Bulughul Maram ini adalah nama pendeknya atau yang biasa disebut di dalam perkataan-perkataan kita. Tapi nama lengkapnya itu apa sih? Nah, Bulughul Maram adalah nama lengkapnya Bulughul Maram bin Adillatil Ahkam. Ini Bulughul Maram Adillatil Ahkam. Nah, artinya itu apa gitu? Kata Bulughul Maram atau kata bulug itu berasal dari kata balago yang bermakna mencapai. Nah, terus kata al-maram berasal dari kata Roma yang bermakna ingin. Al-maram adalah bentuk masdar mimi, yakni kata benda yang dibentuk dari kata kerja. Jadi kata marom adalah hal ingin atau keinginan. Kata min diartikan dari atau melalui. Kata adillah adalah bentuk jamak dari dalil. Terus kata al-ahkam dalam bentuk jamak dari al-hukmu, hukum yang bermakna hukum. Jadi arti penuh Bulughul Maram Adillatil Ahkam ini adalah mencapai keinginan melalui dalil-dalil hukum. Nah, jadi seakan-akan pengarang kitab ini itu Ibnu Hajar ingin mengajak pembacanya dengan mengatakan, jika Anda ingin mencapai keinginan Anda untuk meroleh ilmu fikih melalui dalil-dalilnya secara langsung, jika Anda ingin tahu bagaimana menyembah Allah dengan cara yang benar sebagaimana yang dikehendakinya, maka pelajarilah kitab ini. Tuh. Caranya seperti itu. Latar belakang. Jadi sejarahnya itu apa? Itu kalau kitab ini ada. Itu ada sejarahnya. Itu pengarang kitab ini Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang qadhi atau hakim Islam di Mesir sekitar abad ke-9 Hijriah. Awalnya beliau menikah dengan seorang wanita, kemudian memiliki beberapa anak. Namun dari anak yang lahir dari rahim istrinya itu ternyata semuanya berjenis kelamin wanita. Padahal Ibnu Hajar menginginkan memiliki anak laki-laki. Nah, terus akhirnya beliau memutuskan berpoligami. Nah, setelah menikah lagi, alhamdulillah keinginan beliau terwujud. Dengan istri kedua ini, beliau berhasil mendapatkan anak laki-laki. Dengan demikian, sangat senang sekali Ibnu Hajar dengan hadirnya atau kelahirannya putranya ini,
Sampai-sampai beliau mengarang kitab khusus berisi tentang hadis-hadis hukum yang dibuat ringkas, singkat, dan diharapkan mudah dihafal oleh putranya. Nah, kitab itulah yang diberi nama Kitab Bulughul Maram. Jadi Syekh Ibnu Hajar mengarang kitab ini artinya untuk anaknya, untuk belajar, untuk dihafal oleh anaknya. Itu Kitab Bulughul Maram sebenarnya kitab yang ditulis sebagai hadiah, hadiah persembahan untuk anaknya, sebagai materi untuk mendidik anaknya dengan ilmu Islam. Jadi seperti itu. Bulughul Maram min Adillatil Ahkam disusun oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, kitab ini merupakan kitab hadis tematik yang memuat hadis-hadis yang dijadikan sumber pengambilan hukum, fikih, istinbat oleh para ahli fikih. Kitab ini menjadi rujukan utama khususnya bagi fikih dari mazhab Syafi'i. Nah, kitab ini termasuk kitab fikih yang menerima pengakuan global dan juga banyak diterjemahkan ke seluruh dunia. Nah, kitab Bulughul Maram ini memuat 1596 hadis. Di kitab akhir hadis yang dimuat dalam Bulughul Maram, Ibnu Hajar menyebutkan siapa perawi hadis, asalnya. Bulughul Maram masukkan hadis-hadis yang berasal dari sumber-sumber utama seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, dan Musnad Ahmad dan lainnya. Jadi ini ada lengkap. Nah, kitab Bulughul Maram memiliki keutamaan yang istimewa karena seluruh hadis yang termuat di dalamnya kemudian menjadi pondasi landasan fikih dalam mazhab Syafi'i. Makanya di pondok yang mazhab Syafi'i pasti mempelajari kitab Bulughul Maram. Nah, selain menyebutkan asal muasal hadis yang termuat dalamnya, penyusun juga masukkan perbandingan antara beberapa riwayat hadis lainnya. Keistimewaannya ini Bulughul Maram hingga kini tetap menjadi kitab rujukan hadis yang dipakai secara luas tanpa mempedulikan mazhab fikihnya. Nah, metode yang digunakan oleh Ibnu Hajar dalam menyusun kitab ini dengan metode tematis atau maudhu'i berdasarkan tema-tema fikih mulai dari bab bersuci sampai bab kompilasi al-jami. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang sistematika kitab Bulughul Maram ini. Jadi yang pertama itu kitab Bulughul Maram itu terdiri dari 15 bab. Terdiri dari 15 bab. Jadi kitab dari Toharoh 15 bab sampai jami makanan. Jadi bab pertama itu menjelaskan tentang Toharoh. Yang kedua tentang sholat. Yang ketiga tentang kitab zakat. Ketiga jenazah. Yang keempat zakat. Yang kelima puasa. Yang keenam haji. Yang ketujuh jual beli. Yang kedelapan itu tentang nikah. 8. Yang ke-9 tentang urusan pidana. Yang ke-10 tentang hukuman. Yang ke-11 tentang jihad. Yang ke-12 tentang makanan. Yang ke-13 sumpah dan nazar. Yang ke-14 memutuskan perkara. Dan yang ke-15 memerdekakan budak. Nah, hadis ini Bulughul Maram memuat sebanyak 1596 buah hadis sahih
hasan, bahkan doif yang bertemakan fikih. Terus kitab ini memotong taklik atau rangkaian sanad. Yang ketiga ini yaitu memotong taklik rangkaian sanad kecuali pada tingkat sahabat dan muhorij. Yang keempat, terkadang menyertakan jahir-jahir, menyertakan jalur-jalur periwayatan hadis secara ringkas dan menyebutkan tambahan-tambahan redaksi dari riwayat lainnya dan menjelaskan statusnya. Yang kelima, menjelaskan status hadis-hadis yang lemah. Padanya ada kelemahan sanadnya lemah atau dengan keterangan ulama seperti dilemahkan oleh Abu Hatim. Yang keenam, dalam hal penguat hadis, Ibnu Hajar menyatakan keterangan ringkas yang hanya menyantumkan sanad saja tanpa mengulang isi matan. Yang ketujuh, Ibnu Hajar menggunakan istilah tertentu dalam menyebutkan dan mengeluarkan hadis. Hadis muhorij yakni rawahu as-sab'ah, untuk hadis yang diriwayatkan oleh 7 imam dalam ilmu hadis, yaitu Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Yang kedua, rawahu as-sittah, untuk hadis yang diriwayatkan oleh 7 imam selain Ahmad. Yang ketiga, rawahu al-khamsah, untuk hadis yang diriwayatkan oleh 7 imam selain Bukhari, Muslim. Yang keempat, rawahu al-arba'ah, untuk hadis yang diriwayatkan oleh 7 imam selain Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Yang kelima, rawahu at-tilsah, untuk hadis yang diriwayatkan oleh 7 imam selain Ahmad, Bukhari, Muslim, dan Ibnu Majah. Yang keenam, muftafakun alaih, itu untuk hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim. Nah, banyak ulama yang kemudian menyusun kitab penjelasan atas kitab-kitab Bulughul Maram. Yang paling masyhur adalah Subulus Salam karya Muhammad bin Ismail al-Amir as-Sa'anani. Jadi kitab Subulus Salam sendiri merupakan ringkasan dari kitab Al-Badrut Tamam karya Al-Husaini bin Muhammad al-Maghribi. Nah, di antara kitab-kitab syara tafsir penjelas Bulughul Maram di antaranya Ibanatul Ahkam karya Abu Abdullah bin Abdul Salam al-Alusi. Yang kedua, Tuhfatul Ayam fi Fawaid Bulughil Maram karya Syari bin Muhammad, karya Sami bin Muhammad. Yang ketiga, Minhatul Alam karya Soleh Fauzian. Yang keempat, Syarah Bulughil Maram karya Atiyah Muhammad Salim. Nah, terjemahan kitab Bulughul Maram ke dalam bahasa Indonesia dan berikut keterangannya dan penjelasannya telah diupayakan oleh Ustadz Ahmad Hasan dan diselesaikan beberapa bulan sebelum wafatnya pada tahun 1958. Ini diterbitkan dengan judul Tarjemah Bulughul Maram. Nah, Bulughul Maram ini juga mempunyai keistimewaan. Nah, keistimewaan ini ada 3, yaitu intisor, intiko, dan tahrij. Yang pertama, intisor. Apa itu intisor? Intisor adalah ringkas. Nah, kitab Bulughul Maram ini menyajikan hadis-hadis Nabi yang penting dalam bentuk ringkas tanpa pengulangan. Keistimewaan ringkas ini bisa dibayangkan setelah mengetahui kekayaan hadis yang tersimpan dalam lembaran kitab-kitab hadis. Sebagai gambaran, Sahih Bukhari saja yang berisi sekitar 7.000-an hadis
Nah, edisi cetakan dengan ukuran standar produksinya menjadi 4 jilid. Dalam kitab-kitab hadis bukan hanya Sahih Bukhari, tapi juga ada Sahih Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmizi, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu intiqo. Nah, apa itu intiqo? Intiqo adalah seleksi. Nah, Bulughul Maram hanya menyajikan kitab-kitab hadis hukum. Hadis-hadis lain hukum seperti akidah, akhlak, kisah-kisah tentang kiamat, tentang manaqib sahabat tidak ada. Ini hukum Islam. Nah, keistimewaan seleksi ini bisa dibayangkan ketika kita mengkaji salah satu jenis kitab fikih yang tergolong mutawal. Ambil contoh misalnya kitab Al-Mughni karangan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Kitab ini terdiri dari 15 jilid. Setiap jilid rata-rata itu 500 halaman. Bayangkan. Nah, jadi jumlah halaman total kitab ini adalah 7.500 halaman. Nah, sangat tebal. Jadi kitab Bulughul Maram ini cuma menerangkan hadis-hadis tentang hukum. Terus tahrij. Apa tahrij? Arti tahrij dalam konteks ini adalah menunjukkan lokasi hadis. Jika dikatakan hadis ini diriwayatkan Bukhari dalam Sahihnya atau Baroni dalam Mujam Al-Kabir dan lain-lain, maka ini adalah contoh tahrij. Kadang-kadang tahrij disai penilaian status hadis apakah sahih, dhaif atau bahkan palsu. Nah, dengan tahrij maka validasi hadis bisa diterima pada zaman sekarang. Banyak berseliweran hadis tapi tidak jelas apakah hadis bertulan atau karang-karang. Nah, jadi kitab ini sudah sangat luar biasa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Banyak kesalahan kata-kata ataupun data-data yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.